Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita diberikan kenikmatan, rezeki dan kesehatan sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk kita saling bersama-sama belajar sekaligus juga mengasah sedikit kemampuan atau skill kita dalam hal bagaimana usaha yang kita jalankan atau jasa atau ada jualan dan sebagainya, itu kita bisa melakukan yang namanya proses promosi, kemudian branding dan sebagainya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang hari ini sedang tren, ya, dan itu gratis dan fiturnya banyak, ya, dan mudah digunakan, ya. Berbeda kalau biasanya kan ibu-ibu ini kan biasanya kalau mau bikin spanduk, bikin brosur dan sebagainya, biasa larinya kemana? Ke percetakan atau ke komputer, ya. Nah, hari ini dengan begitu besarnya dampak dari digitalisasi, hari ini kita sudah bisa melakukan itu sendiri. Ya, artinya kan ada pengeluaran yang mungkin selama ini kita lakukan itu bisa istilahnya bisa kita hemat. Ya, mungkin kalau selama ini bikin spanduk, bikin poster, bikin menu dan sebagainya, mungkin kita punya uang antara 50 sampai dengan 500 ribu dan sebagainya. Dan hari ini itu kita bisa hemat dan kita bisa lakukan sendiri dengan aplikasi yang mudah ini. Ya, aplikasinya apa? Sebentar kita gunakan. Selawat dan salam kita senantiasa panjatkan ke Rasulullah kita Muhammad SAW, Nabi yang banyak memberi kita pencerahan sekaligus bimbingan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan dan apalagi namanya persiapan kita ke depan, karena kita ini kan makhluk hidup, insya Allah akan mati, kita harus punya persiapan bekal yang memadai. Baik bagi ibu yang saya banggakan dan saya hormati, sebelum kita melangkah ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aziz Arifudin. Kebetulan saya asli orang Belopa, di Belopa Utara. Saya warga Kelurahan Pamanu, lahir dan besar di sana sampai hari ini, dan saya kebetulan memang dari sekolah itu sejak dari apalagi namanya SMA itu memang sudah banyak terlibat di berbagai kegiatan organisasi sampai dengan mahasiswa, bahkan sampai apalagi namanya berkeluarga pun saya masih diberikan kepercayaan aktif di beberapa lembaga, termasuk ada namanya salah satu LSM besar di Jakarta waktu itu namanya Waldi itu dia namanya Pengadilan Kehidupan Hidup, itu salah satu LSM besar yang getol menyuarakan tentang kondisi-kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Mulai menggeluti yang namanya dunia digital, karena waktu itu kan lagi rame-ramenya mulai muncul namanya Gojek, Bukalapak dan sebagainya. Nah, di situ saya mulai mempelajari itu aktif, karena memang waktu itu saya sudah memprediksi ini yang namanya digital ke depan akan banyak berdampak ke masyarakat. Dan kami sebetulnya sudah prediksi juga bahwa akan datang satu waktu di mana orang itu butuh digital. Nah, itu terbukti pada saat COVID, ya kan? Tidak bisa orang keluar,
apa-apa semua harus serba digital, promosi dan sebagainya. Itu ternyata banyak berdampak, banyak orang berpenghasilan luar biasa waktu COVID karena digital. Jadi Canva ini sebetulnya adalah sebuah aplikasi yang muncul pada tahun sekitar 2016-2017. Itu waktu itu tidak populer ya, karena orang bilang tampilan biasa gitu. Tetapi pas waktu COVID, Canva ini jadi salah satu favorit, salah satu aplikasi yang paling banyak membantu UMKM dalam membuat konten-konten, desain, promosi, bahkan bikin video singkat pakai Canva. Itu mudah, gampang, dan orang tidak pernah terpikir kalau ternyata bikin brosur, bikin namanya itu, bikin konten-konten yang ada posternya, ternyata gampang sekali di Canva. Nah, kemudian kita beralih ke yang kita mulai masuk ke Canva. Tahu nggak? Bikin begini, saya cuma pakai Canva. Tidak pakai Corel, tidak pakai ke Pixel. Bagus tidak tampilannya? Bagus. Nah, bayangkan kalau kita bisa bikin begini jualan, pasti menarik kan? Daripada kita sekedar foto ini begitu, fotonya ada kadarnya, dibanding yang begini. Nah, Canva itu bisa bikin begini Bapak Ibu. Bahkan di sana sudah disiapkan namanya template itu bahan mentahnya. Tinggal tak ganti ini fotonya, tak ganti ini kalimatnya, tak ganti itu apa. Tinggal tak ganti. Mau ganti warnanya, boleh silakan. Dan itu di Canva sudah disiapkan template-nya. Nah, kalau kita tidak tahu, ketika saya katakan kunci, contoh poster iklan kue donat misalnya, itu nanti Canva dia munculkan semua itu template gratisnya. Nah, tinggal kita ambil mana kita suka, mau yang ukuran panjang, mau ukuran yang begini, mau terserah banyak. Nah, nanti kita kenakan ini. Ini saya ulangi, bagus hasilnya kok. Kayak apa aja? Canva. Nah, apa itu Canva? Jadi sebelum ini tampilan laptop atau komputer. Nah, yang sudah buka tampilannya pasti ya. Nah, gitu. Jadi di Canva itu pada saat kita buka pertama dia seperti ini tampilannya. Ya. Jadi nanti di Canva itu ada beberapa menu yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama di atas ini menunya. Ya, di sini itu nanti tempat penyimpanan data dan beberapa aplikasi tambahan. Nah, ini yang di sini yang paling atas. Inilah yang kategori-kategori yang bisa kita pilih. Mau bikin apa? Mau bikin poster untuk media sosial, mau bikin percetakan untuk bikin spanduk, mau bikin video, mau bikin apa lagi? Ada semua. Nah, bahkan sudah disiapkan masing-masing template-nya di situ. Di Canva. Nah, apa fungsinya? Pertama, itu untuk bikin desain grafis. Kalau dulu desain grafis kan hanya diproses oleh orang yang tahu bikin pakai aplikasi Corel dan sebagainya, atau ada yang percetakan kan. Nah, sekarang ilmu mereka bisa toh tidak pakai dengan Canva. Ya, ilmu mahal itu. Desain grafis tidak sembarangan orang. Meskipun ya desain grafis kita tidak mungkin tidak sempat, tapi paling tidak kita punya ilmu baru, punya skill baru begitu, ya. Jadi dia bisa untuk bikin desain grafis, ya, tampilnya lebih bagus, eye catching dan sebagainya, gitu. Kemudian kita bisa bikin konten media sosial. Nah, ini kan paling banyak orang bikin. Nah, bikin story, ya, bikin apa lagi template itu dan sebagainya, itu bisa. Kemudian edit foto, yang tadinya foto kalau di foto pertamanya gelap, di kantor bisa dibikin terang. Terang. Ya. Terang. Ya. Gitu. Kemudian bisa kita bikin resume. Resume itu contoh begini. Bikin laporan tuh, bikin laporan 2-3 lembar. Itu kalau file kita kasih masuk di Canva. Di Canva itu ada sekarang namanya dia sudah punya AI, artificial intelligence. Dia bisa membaca itu laporan. Biarnya kan resume tinggal terlembar dari lembar tadi. Nah, itu Canva sekarang sudah punya. Ya,
Jadi banyak kegunaannya. Yang kedua, bisa kita pakai juga untuk bikin presentasi. Nah, lebih menarik. Nah, ini bisa gambar. Kalau sudah kita bikin presentasi itu kita dapat menjadi PowerPoint bisa. Ada di Canva itu dia bisa di-download materinya, itu bisa di-download ke berbagai media. Bisa disimpan dalam bentuk PNG, JPG, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk PDF, banyak. Ya, ini kelebihan Canva yang memang orang bilang luar biasa sekali dan bisa. Ya, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, kenapa Canva? Karena dia mudah, murah dan cepat, gampang dipakai, tidak susah. Ya, gitu. Oke, kita lewat dulu ini. Oke, kita mau pakai dari laptop atau dari HP? Kita lewat dari laptop ya. Dari HP. Oke, dari HP. Oke, kita mulai ke teknisnya nih. Untuk dari HP, pertama buka dulu toko aplikasi. Apa toko aplikasi itu? Google Play. Silakan buka di Google Play kan. Ketik Canva. Ketik Canva. Sudah dapat? Ya, ada semua nih nah install. Oke. Kalau sudah dapat Canva, oke, download. Pastikan masih ada sisa memori di HP. Ya, ada ruang penyimpanan, ada ruang penyimpanannya ya. Jadi begini, Canva itu hanya memakan memori pada saat di-download. Tapi ketika kita pakai, ini Canva kelebihannya salah satu yang orang tidak tahu. Canva itu menyimpan semua desain dan data di cloud, tidak disimpan di HP. Di HP. Ya, dia simpan di cloud. Nanti disimpan di HP kalau kita download. Nah, itu baru ke HP kita. Tapi, ini, bikin dokumen, bikin postingan Facebook, ya, bikin apalagi Instagram, bikin semua. Dan itu sudah sesuai standar ukuran dari masing-masing media sosial. Jadi tidak repot nih, ya. Tinggal kita saja nanti mengolah kreativitasnya. Nah, apa itu Canva? Canva itu adalah alat atau tools desain grafis yang berfungsi untuk menyederhanakan proses desain digital. Nah, jadi sekarang itu lebih mudah. Jadi kalau kita hanya foto makanan begini, kita promosi, pasti beda orang lihat dengan yang sudah dikasih desain Canva. Coba nih, kalau nanti kita sudah bisa pakai Canva, pasti berbeda. Nah, lalu apa kelebihannya Canva dengan aplikasi yang lain? Nah, di Canva ini dia sudah menyiapkan sekitar 250.000 template di dalamnya, dan terus bertambah. Karena di Canva ini ada namanya Canva Contributor, ada Canva Designer. Itu yang sudah masuk di situ, itu orang dapat uang. Jadi kalau Pak Satrio mau jadi Canva Contributor, silakan daftar. Kalau itu nanti tinggal kita bikin template atau kita hanya store foto yang bagus, itu bisa kita uang. Kalau dipakai template-nya, ya, bisa kita uang dari situ. Nah, itu. Jadi dengan Canva ini kita bisa belajar bagaimana mengedit foto, bikin elemen, bikin grafis sebenarnya tanpa kita harus kuliah atau harus mendalami, tidak harus terburu. Tapi kalau kita tekun pasti kita paham caranya, gampang sekali karena memang ini di Canva didesain untuk orang-orang yang nggak tekun bisa sebetulnya. Iya, yang penting dia tahu caranya. Ya, gitu. Kalau semua yang kita sudah bisa desain, ada mental, ada mental, di Facebook tak, ada cloud yang penyimpanan namanya dia yang tidak makan orang HP. nantinya. Nggak bisa masuk. Hampir sama dengan Google Drive. Saya akun tadi, Sudah? kayaknya di profil. Sudah buka? Kalau sudah buka, daftar. Daftarnya wajib pakai email. Kalau saya, jangan dipakai Facebook ya. Kelebihannya dari Canva itu kita bisa pakai juga di laptop dengan akun yang sama. Makanya nanti kalau bisa kayak pakai laptop, email tak di laptop juga email yang sama dengan supaya kalau kita buka di laptop di dalam bentuk web dan aplikasi di laptop sama. Nah, sekarang kita mau melatih ibu dulu pakai aplikasi gratis ya. Jadi kita mau bisa ke developer. Sekarang ibu, tugas saya pertama,
Lihat dulu, dengar dulu. Tugas saya pertama, di depan ini ada kue. Silakan kita foto dulu, foto terserah mau foto bagaimana caranya. Foto ini makanan yang bagus, foto dulu. Kemudian tugas yang pertama adalah bikin poster tentang ini tadi foto tadi, kasih makan nanti bisa kasih ajarin cara pakainya. Bikin poster, cari template yang sudah ada. Ya, bilang iklan kue, iklan UMKM ada seperti itu. Cari Pak Kusri pilih yang tidak ada gambar pokoknya ya, cari. Oke. Tapi sebelumnya foto itu kue, setelah yang foto-foto. Ayo, kerjakan. Praktek. Kita ada kue tidak? Dari atas, dari samping. Hijau. Nah, tinggal sesuaikan lagi fontnya warna apa? Fontnya ganti dari warna putih misalnya. Nah, begitu. Itu penekanan, itu namanya penekanan. Bahwa kalau ikut pelatihan ini dapat sertifikasi Kemnaker, ini namanya penekanan. Nah, pastikan kita lihat semua dulu, karena kan di kantor itu kita berbesar kecil, ya. Kita periksa semua dulu. Masih ada yang salah kah? Ada yang kurang satu hurufnya kan? Kadang-kadang kita masih cepat. Tapi kalau yang sudah itu yang memang sampai ke percetakan mau dicetak, ya. Yang versi Canva mau dicetak sama Canva bisa dibayar. Kalau di mana yang mau cetak dia biasa order ke Canva, nanti Canva yang buat, tapi di sini kita nggak dibayar. Nah, itu kelebihan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Pertanyaan ini remove RLG. Nah, nanti di situ kasih masuk di foto di sini kasih masuk. Nah, nanti dia akan menghilangkan backgroundnya. Background dari foto itu. Contoh ya, saya udah bisa pakai laptop, bisa pakai ini. Download, simpan di penyimpanan HP tak. Nah, jadi kalau misalkan ada orang foto makanan, atau kan biasa terbawa ini tuh, padahal kita hanya mengambil yang ini. Nah, tidak mau kita kelihatan begininya, tidak mau kita kelihatan ini tuh. Nah, mau kita kasih yang itu. Nah, pakai ini kita bisa. Ya, itu. Nah. Oke. Itu cara yang kedua. Kalau yang Canva Pro tadi bisa langsung dikembali, tapi harus dipakai aplikasi Canva Pro namanya. Sebentar saya kasih bicara bagaimana dapatkan Canva Pro yang murah 1 tahun. Karena kalau kita langsung langganan harga realnya 700.000 1 tahun. Saya bilang murah. Oke, yang kedua ya. Kalau mau bikin banner itu ada beberapa macam. Ada yang ukuran tegak, ada yang mana itu banner? Ada itu banner. Nah, banner itu yang tinggi yang ada itu banner. Itu ada ukurannya. Nah, jadi harus kita tahu ukurannya berapa. Kayak ini kan ukuran spanduk. Nah, ini ukurannya 1x2. Nah, ini 1 meter, lebarnya 2 meter. Nah, kalau ini expander itu ukurannya lebarnya 60, tingginya 120. Nanti namanya expander. Nah, sebentar mau bikin expander begini untuk jualan tak bisa. Jika bawa percetakan nanti desainnya, cetakan lengkap, sudah disetong dengan alatnya. Ya, itu namanya expander. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Sebelum masuk ke sana, kita tonton dulu video berikutnya. Saya Mariani, orang memanggil saya Nene. Diberikan nama Nene Floris karena namanya mudah diingat. Budaya mengirim bunga di Indonesia Bisnis itu berkembang.
nama bisnisnya harus yang tidak punya, jangan dibikin susah. Kalau orang bisnis bunga itu punya musuh ya orang yang jualan bunga. Tapi kalau kita enggak, kita bisnis bunga juga Ini yang jualan kue, yang musuhnya itu kue. Bukan jualan air. Saat ini kira-kira kita mempunyai sekitar hampir 200 partner yang tersebar di 50 kota di Indonesia. Tidak harus setiap hari di kantor. Ketika anak-anak saya tidur, saya bisa ngecek. Ketika anak-anak sekolah, saya Begitu kita kerjakan kok di rumah dong. mengecek juga. Jadi saya nggak terikat dengan waktu dengan hari ini. Itu semua berawal dari sebuah mimpi. Jadi kita wanita Indonesia harus berani punya mimpi. Saya melihat bahwa wanita-wanita Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Jadi harus satu bermimpi dan just do it. Karena di media sosial itu, ya, di media sosial itu ada namanya algoritma. Algoritma itu adalah cara kerjanya mereka. Sebuah postingan konten itu dia akan naik, tidak turun kalau minimal ada orang like, ada orang pencet like, suka saja. Kalau di komen. Makanya saya sering bilang kalau kita mau bagus jualan promosi di media sosial, jangan setiap hari berjualan, karena memang itu Facebook, itu Instagram tidak diciptakan dari awal untuk dipakai berjualan, tidak. Dia dipakai untuk berinteraksi, untuk mencari teman, mencari koneksi. Gitu. Nah, masa setiap hari pasti bosan, saya juga bosan. Setiap hari pagi, siang, malam ini terus kita posting. Saya juga bosan. Pasti kalau saya baru lewat di depan HP itu di beranda, scroll lewat, lagi lewat. Tetapi berbeda ceritanya kalau pagi kita posting ini, tapi ada ceritanya di balik ini. Sebenarnya jualan tapi ada ceritanya. Nah, kita posting foto ini, toh? Tetapi ada cerita. Alhamdulillah pagi ini baru keluar satu mangkuk, sudah laris dalam waktu 30 menit. Terus ada yang pesan lagi 10 mangkuk. Padahal tidak jualan kita, cuma bercerita kita sebenarnya jualan kita. Paham sama saya? Iya. Nah, bercerita, tapi kita tidak suruh orang beli. Tapi kita bercerita bahwa tadi pagi saya kasih keluar begitu saya kirim. Iklan, bukan iklan. Iklan tetapi tidak menjual. Paham kita? Iya. Nah, itulah sebenarnya kalau mau jual di media sosial seperti itu. Nah, makanya kenapa Facebook sering ada akunnya orang dikunci atau dianggap melanggar toh? Karena sering tidak pernah dia memposting sesuatu yang memberi edukasi, menyapa orang dan sebagainya. Karena dijual terus. Ibu-ibu, selamat pagi. Ada nih ibu-ibu. Sekian, 10.000 sekian, bla bla bla. Pesan Cina, nanti habis. Nah, itu tidak ada Facebook begitu. Nah, kalau mau begitu masuk di marketplace, ada marketplace-nya. Nah, itu. Nah, jualan, makanya saya bilang dan kayak dari kalau ada penjual, terus saya bilang inbox itu. Karena ada itu sebenarnya itu cara. Karena ada yang dia mau tawarkan ada yang dia mau bicarakan yang tidak semuanya dia posting di situ. Bisa saja yang beranda pertama jualan yang ini, pas scroll ada lagi begitu ada orang lain, harganya sama, tapi pada saat kita di inbox, yang satu harganya 10.000, tapi kena ongkir 5.000. Yang satu dia jualan 10.000 tapi gratis ongkir di mana? Yang satu jualan 10.000 tapi bayar ongkir kalau jantan 5.000. Yang gratis ongkir. Yang satu sama 10.000 tapi gratis ongkir di mana? Gratis ongkir sama di. Nah, itulah fungsinya ada orang inbox. Pribadi tuh karena inbox. ada yang dia tidak boleh kasih tahu di depan. Karena kalau itu namanya rahasia orang berjualan. Nah, kalau nada tetangga sebelah, oh begitu paling caranya, pasti dia tiru kan? Nah, itu teknik. Nah, jangan dia alumni kalau ada yang inbox.
Nah, kadang-kadang itu memang yang inbox itu sengaja dia mau menyapa Ki, dia mau minta WA, dia dikasih WA. Jadi ada namanya orang berjualan itu bagus set tidak kontak supaya lebih akrab begitu. Nah, itu ilmunya kasih tahu. Jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang ketawa gitu ya. Ada orang-orang mentang-mentang Pak Balu online masuk di inbox. Berapa nih? Padahal sebenarnya itu teknik. Orang yang tidak tahu memang begitu. Jadi biarkan saja abaikan. Jangan bisa jadi itu bukan konsumen bukan rezeki kita dia. Nah, itu sih. Karena ingat ada 4 miliar pengguna internet di dunia. Tidak cuma dia sendiri. Itu harus kita lihat. Oke. Nah, jadi digital marketing itu adalah cara pemasaran produk yang menggunakan media digital. Nah, kayak media digital itu ada media sosial, ada website, ada aplikasi, ya, ada tadi itu Canva itu bagian dari teknik atau namanya pemasaran secara digital marketing. Ya, itu. Jadi pemasaran digital itu atau itu menggunakan media digital. Nah, apa yang membedakannya dengan yang tidak pakai digital? Contoh. Nah, itu. Nah, ini namanya pemasaran offline. Ada informasi tapi begitu cuma dibaca lewat. Nah, ada lagi namanya spanduk, ada yang poster itu ditempel di koridor. Ada yang bagi-bagi brosur biasanya. Nah, brosur itu offline. Nah, ya offline. Habis uangnya 1.500.000 tidak closing. Kita cuma pakai Canva, posting di Facebook gratisan, orang baru baca 2 kali, ada yang order 10 bungkus, 10 dos, 10 kotak. Nah, murah kan? Tidak capek tuh dia bagi-bagi brosur, kan orang kan? Ada. Itu namanya berjualan cerdas, menggunakan begitu. Jadi ingat ya, digital marketing itu menggunakan media. Ada namanya media sosial, website, email, ada iklan baru, digital dan sebagainya. Nah, itu namanya digital marketing, menggunakan media. Nah, ini medianya. Ada video, nah, ada ini aplikasi, ada ini semua. Ini bagian dari digital marketing. Artinya media apapun yang kita pakai untuk mempromosikan produk usaha dan sebagainya, menggunakan ini itu yang dinamakan digital marketing. Ya, teknik pemasaran secara digital. Ya, itu. Nah, terus, Pak, apa bedanya dengan pemasaran konvensional? Nah, saya jelas sedikit. Jadi, pemasaran kalau konvensional itu biasanya kayak sales, door to door. Ada yang sering lewat pakai dasi bagus, atau cuma jualan program. Itu saya itu konvensional. Nah, itu konvensional, door to door. Ya, itu kalau menurut saya nggak apa-apa. Tadi dia baru belajar mungkin toh, baru belajar jualan, belajar berbisnis. Ya sebenarnya sudah tidak laku, tapi dia baru belajar saja. Ya, karena lumayan juga cantik Pak, jalan kaki dari rumah ke rumah. Ya. Event offline kan ada biasa kayak ada pameran di lapangan, ada pasar malam, itu offline. Itu konvensional. Karena kita berjualan langsung. Ya, itu ya. Nah, ada spanduk, iklan televisi, iklan radio, selebaran flyer. Nah, itu. Nah, kalau ini keunggulannya kita bisa mencakup konsumen lumayan luas, tetapi tidak efektif. Ya. Iklan cetak itu iklan cetak apa? Iklan cetak kayak brosur. Oh, brosur. Nah, itu. Kayak gitu. Ya. Terus kekurangannya kita banyak pakai waktu, kita habis di situ. Tidak bisa kita ukur. Kalau hari ini saya sebar 500 brosur, kira-kira berapa closingnya? Tidak bisa diukur. Bahkan bisa jadi habis uang transport dan segala macam, dapat tidak ada closing, tidak ada dapat. Nah, itu kekurangannya. Ya, habis juga tenaga dan waktu kalau offline. Ya, tapi tetap ini harus digunakan dalam kondisi tertentu. Tetap kita harus gunakan juga. Ya, supaya ada kombinasi. Kadang-kadang memang ada satu momentum, satu kondisi di mana ini perlu.
Karena mungkin bisa jadi tidak semua orang mungkin di situ paham digital, ya karena harus dikombinasikan. Ya. Nah, misalnya saya bilang flyer itu kan cetak. Kemudian kalau digital itu pakai bagaimana Pak? Ya kita pakai website, pakai aplikasi, pakai Google dan sebagainya. Ya itu. Artinya kenapa? Dengan ini kita bisa melakukan promosi berulang-ulang orang yang sama. Contoh paling mudah. Tapi berapa kontak WA Kak? Angkat tangan dulu. Kontak WA berapa? Sudah tahu nih cara lihat kontak WA tak? Ya. Nah. Berapa? Enggak, berapa kontak WA-nya? Iya, berapa? 100 lebih. Banyak saya. Oke, caranya begini kalau mau lihat. Oke. Buka WA. Ketik ini yang paling bawah yang ada kayak surat. Ketik, lihat di samping sini. Ada berapa? Nanti di atas berapa? 220. Paling tinggi 200 kali ini di atas itu. 205. Paling tinggi 600 ada ini. Berapa? 200. Berarti masih dia paling tinggi 600. Sama lagi. Berapa? 12. Tidak ada yang 900. Ada yang 700. Nah, di bawah. Yang 700. Tidak ada yang 700. Ada yang 1000. Berapa kita Pak kontak Pak? Di saya 4.900. Ini baru bisa ya, belum yang satunya. Kenapa seperti itu? Begini, ini saya bocorkan tidak teknik jualan lalu ngasih lalu. Nah, gini, makanya saya bilang tadi itu yang patut lihat. Saya tak mana-mana, tentu di mana-mana. Supaya orang dia scan langsung ke WA, kita lagi dari nomor. Itu cara. Yang kedua, itu mempercepat menambah jumlah kontak. Nah, Bapak Ibu, Ibu dengar dulu. Kenapa harus banyak kontak WA? Rumusnya jualan di media sosial, khususnya di WhatsApp, itu lewat scrolling. Capek sih kalau harus sakit kalau ini mau. Bisa pakai namanya siaran, tapi kan harus tersimpan di kontak orang. Paling gampang itu adalah menyimpan kontak orang tersebut dan dia juga menyimpan kontak tadi itu satu. Yang kedua, kalau pagi, siang dan malam itu orang paling banyak melihat story pada saat pagi jam 7, siang jam 10 sampai 1. Sakit ya, saya kasih rahasianya. Pagi jam 6 sampai jam 9. Bentar. Itu orang ekspedisi. 11 sampai jam berapa? Itu pagi. Jam 6 sampai jam 9. Pagi. Siang jam 11 sampai jam 1. Malam. Sore setengah 4 sampai jam 5. Ini rumus. Saya sudah buktikan dan ini terbukti dan banyak yang pakai. Sampai jam 9 sampai jam 1. Malam jam 8 sampai jam 10. Nah, kenapa saya bilang begitu? Itulah waktu-waktu yang paling bagus kalau mau pasang story. Story apa? Usahakan story yang jualan. Itu khusus WA saja Pak. Ya. Begitu. Itu hampir sama. Ya, hampir sama. Pak, bagaimana kalau akhir pekan? Jangan lalu jualan di hari Minggu, nah. Jangan kalau melihat kenapa orang fokus untuk keluarga, liburan, wisata dan sebagainya. Berbeda saya Pak, hari Minggu justru banyak orang singgah ke pantai itu beli somai, beli. Kenapa ada pada Dia tahu
tidak harus dalam foto, bisa dalam foto bikin penasaran. Contoh di lokasi pagi, bikin pagi kalimat saja. Pagi kalimat contoh, orang kan tahu kita jualan kue, itu saja kalimat. Pagi guys, hari ini ada promo dari jam 9 sampai jam 12 nanti. Nah, pantengin terus story saya, ada promo menarik. Orang pasti penasaran kalau saya nanti. Dan 9 posting lagi promo beli 3 gratis 5. Ibu banyak antusias, mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa masih menjaga semangatnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi masalah pilar ekonomi desa cerdas ini seperti apa nanti ke depannya, Pak. Apakah boleh memperkirakan apakah apa nanti ke depan ini akan kita kaji kembali nanti diskusikan kembali seperti apa, karena antusiasnya ibu-ibu yang baik bisa mudah-mudahan yang belum saja nih Pak, bagaimana antusiasnya ke depan nanti. Mudah-mudahan itu apa yang ibu dapatkan ilmu yang diberikan oleh Bapak Aziz bisa bermanfaat ke depannya dan bisa meningkatkan nilai jual usaha di platform digital. Nah, kemudian juga Pak Sekdes masalah ini tidak bisa ada juga platform ini yang UMKM. Nah, mudah-mudahan itu juga nanti bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di Desa Sampano agar kiranya semua ini dimanfaatkan Bapak Ibu platform digital yang ada yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak sektor swasta yang ada di daerah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta pelatihan dan Bapak pendamping, atas nama pemerintah Desa Sampano mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan ini, dan kami tutup dengan acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.